Oke, ini pertanyaan yang istimewa. Ya, Zidan ini nanya, ya pertanyaannya istimewa. Kenapa kok kata Zidan? Kenapa apa? Kenapa Nabi Isa ada di gereja? Enggak ada, Nabi Isa enggak ada di gereja. Ya, itu agama orang lain. Keyakinannya berbeda. Kalau kita orang Islam tidak meyakini itu sebagai Nabi Isa. Ya, baik. Jadi pentingnya menjadi anak yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus betul-betul belajar agama supaya keimanan kita tidak tergoyahkan. Ya, maka yang penting tidak rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, insya Allah imannya kuat. Ya, insya Allah. Oke, terima kasih. Oke, Fadri ini bertanya, kenapa agama ada banyak, kenapa nggak cuma satu? Ya, itu namanya perbedaan agama. Ya, masing-masing pengikut agama meyakini agamanya adalah benar. Tapi kita sebagai umat Islam yang beragamakan Islam, tentu kita sangat meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Ya, maka tugas kita sebagai penerus agama Islam adalah belajar dengan giat, ngaji yang rajin, sholatnya rajin. Supaya apa? Supaya kita bisa berdakwah, supaya kita bisa memperkuat iman kita. Insya Allah. Tapi meskipun agamanya berbeda, tetap kita boleh berkawan dengan kawan yang agamanya berbeda. Ya, itu namanya diantaranya Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda agamanya, tetap kita harus saling bersahabat. Kalau punya kawan non muslim, berteman aja nggak apa-apa. Oke? Jadi kasusnya adalah ini kasus yang lumayan viral. Di beberapa tempat itu bullying itu sangat menakutkan. Ya, ada yang sampai tersakiti, sampai masuk rumah sakit, bahkan naudzubillah sampai ada yang meninggal. Dan ini tidak boleh. Ya, perilaku bullying bukan perilaku yang baik. Maka ya kita harus nggak boleh diam. Ya, kalau dibully sama kawannya kita lawan. Kalau nggak kuat lapor sama guru atau lapor dengan orang tua. Ya, anak nggak boleh takut terus. Ya, kalau memang sering dibully, sering diledekin, sering diganggu, kalau bisa kita lawan. Tapi kalau nggak bisa lapor, jangan diam. Kuncinya jangan diam. Ya, harus berani cerita dengan orang tua. Ya, karena banyak kejadian dibully karena diam, maka yang terjadi adalah tersakiti. Dan naudzubillah min dzalik sampai ada yang meninggal. Jadi kalau dibully lawan. Ya, itu saja. Jadi gimana kalau ada teman yang jahil? Ya, suka ngambil barang temannya, tapi barangnya dikasih ke orang lain. Ya, lalu ada istilah seperti ini. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Pernah dengar? Ada peribahasa atau istilah lempar batu sembunyi tangan. Maksudnya apa? Dia yang berbuat salah tapi nuduh orang lain. Pertama, ya, mengambil barang kawannya tanpa izin, ini perbuatan yang tidak baik. Artinya perbuatan ini mengakibatkan berdosa, menyakiti kawannya, membuat kawannya menjadi sedih. Ya. Lalu yang berikutnya, ketika sudah berdosa, maka lagi-lagi catatan dosanya bertambah. Anak soleh. Kalau dosanya banyak, surga apa neraka? Dosanya banyak, masuk neraka.
neraka. Maka kalau nggak mau catatan dosanya banyak, jangan suka ngambil barang orang lain. Syukuri barang yang kita miliki. Ya. Ini kasus dalam pertemanan, ada yang jajan, ya, lalu tiba-tiba kawannya datang, makanannya main coklat aja tanpa izin kawannya. Ya. Yang pertama, kalau kawannya tidak memberikan izin, maka makanan yang kamu makan tanpa izin menjadi dosa, ya, menjadi makanan haram dan tercatat perbuatan yang buruk. Yang kedua, kalau makanan yang diambil kawannya, lalu narisa ikhlas, ya, makanan diambil narisa ikhlas, maka narisa mendapat pahala. Ya, kalau narisa nggak ikhlas, semuanya dapat dosa. Tapi kalau narisa ikhlas, narisa dapat pahala. Ya. Maka kalau itu ingatkan kawannya, besok-besok kalau mau makan makanan saya izin dulu ya, ya, supaya mendapat pahala, tidak mendapatkan dosa. Ini masih kasus yang belum hilang ya. Di antara kalian atau di antara anak-anak masih ada yang suka ngatain atau manggil kawannya dengan nama ayahnya. Pertama, ini perilaku yang tidak baik. Ya, ketika ngatain orang tua kawannya, maka sama saja ngatain orang tua sendiri. Ya. Ketika manggil kawannya dengan manggil nama bapaknya, maka sama saja kita ngatain orang tua sendiri. Dan tentu ini perilaku yang tidak baik, bukan perilaku anak yang saleh, bukan perilaku anak yang berbakti. Kalau perilakunya sudah tidak saleh, tidak berbakti, maka naudzubillah balasannya adalah masuk neraka. Ya, bisa jadi kita belajar nggak paham-paham karena tertutup dosa, kita sering ngatain atau meledekin kawan kita dengan nama orang tua. Anak soleh dan soleha, ya, tentang berkawan atau berteman, ya, berkawan atau berteman itu bercanda, bermain itu boleh, tidak ada larangan, ya, main boleh, bercanda boleh, tapi jangan sampai menyakiti kawan kita atau membuat kawan kita merasa tidak nyaman. Ya, maka gimana kalau nggak nyaman? Kawannya harus berkata dengan lantang, jangan gitu, saya nggak suka. Ya, nanti yang suka jahil juga harus memahami kalau kawannya tidak suka diganggu seperti itu, maka jangan diulang kembali. Ya, ini tentang pertemanan. Pertemanan itu penting, ya. Jadi harus berkawan, berteman secara baik. Jadi ada istilah, ya, berteman fil jannah, berteman sampai masuk surga. Insya Allah. Oke. Kenapa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri? Oke, baik. Singkatnya seperti ini. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu anaknya yaitu Nabi siapa namanya? Nabi Ismail, ya. Juga nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya? Di antaranya adalah untuk pembuktian imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya kisah ini adalah kita harus betul-betul menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ketika datang cobaan, belajar gak ngerti-ngerti, ya, hafalan gak hafal-hafal, ya, uang kiriman orang tua jajannya sedikit, tapi tetap kita beriman, bertakwa, tetap belajar, tetap ngaji, tetap hafalan, insya Allah nanti ada jalan keluarnya, ya. Jadi intinya adalah apapun kondisinya tetap kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
singkatnya seperti itu. Terima kasih.